8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga SIP sekalian. Jumpa lagi bersama kami sahabat siar di acara Oasis, obrolan santri menginspirasi. Nah keluarga SIP, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah seperti kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Nah Dit, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama keluarga SIP di rumah? Oh iya nih, lupa belum kenalan. Ana duluan ya Fik. Oke. Perkenalan, nama Ana Ahmad Radit Yose, biasa dipanggil Radit. Ana lahir di Sungai Penuh pada 2 Mei 2009. Saat ini Ana sedang berada di bangku kelas 10 MA Perguruan Islam Arisalah jurusan IPS. Oke, gantian ya. Halo keluarga SIP semuanya, perkenalkan nama Ana Zlatan Ibrahim Mofik, biasanya dipanggil Mofik. Nah, Ana lahir di Padang 7 Oktober 2008. Sama seperti Radit, saat ini Ana juga sedang mengenyam pendidikan di bangku MA Perguruan Islam Arisalah kelas 10 jurusan IPS. Fik, nggak kerasa ya, sebentar lagi udah bulan Ramadan aja. Iya juga ya Dit, tentunya kita sebagai muslim sejati harus mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci. Salah satunya dengan berdoa sesuai anjuran Rasulullah, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, agar kita bisa sampai ke bulan Ramadan yang penuh berkah. Betul banget, soalnya pahala berbuat baik ketika Ramadan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Yoi, rugi banget dong ya kalau kita lewatkan kesempatan bertemu Ramadan. Nah, salah satu amalan yang mendapat pahala berlipat ganda ialah sedekah nih Dit. Nah, Arisalah juga punya loh komunitas yang bakalan sering bersedekah dan sering berbagi kepada sesama. Namanya Sodako Community. Nah, buat keluarga SIP semuanya yang ingin bergabung, bisa langsung cek media sosial Risalah Charity. Nah, dengan bersedekah kita bisa membantu sesama umat muslim. Tapi ada juga loh manusia yang di luar sana yang justru saling menyakiti. Wah, parah banget sih ya. Padahal kan khairun nas anfa'ulin nas. Manusia terbaik adalah yang bisa bermanfaat kepada sesamanya. Makanya, kita sebagai generasi muda harus mencegah hal tersebut. Nah, hal itulah yang menjadi landasan kami, tim Oasis, untuk mengangkat tema Cegah Perundungan Demi Masa Depan. Nah, keluarga SIP sekalian, gak kerasa juga sebentar lagi Arisalah akan mengadakan ujian madrasah bagi kelas 3 SMA. Nah, salah satu sunnah hasanah atau tradisi kebaikan ialah ASG. Ini merupakan sebuah singkatan dari kegiatan Adik Sayang Abang, di mana para adik-adik akan memberikan yel-yel terbaiknya untuk memberi semangat kepada abang-abang yang tengah mengikuti ujian. Nah, keluarga SIP pastinya udah penasaran kan sama tema kita? Nah, tapi karena durasi sesi pertama yang sudah berakhir, maka akan kita lanjutkan di sesi kedua. Tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama kami sahabat siar di acara Oasis dengan tema Cegah Perundungan Demi Masa Depan. Nah, setelah pada sesi pertama tadi kami sudah memperkenalkan diri, langsung saja kita akan masuk ke tema utama kita tadi. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu perundungan? Jadi Fik, perundungan adalah tindakan kekerasan, baik fisik, verbal, maupun emosional yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi. Tindakan ini tidak hanya terjadi di lingkungan fisik, seperti sekolah atau tempat kerja, tetapi juga semakin marak di dunia maya. Dalam bentuk apapun, perundungan adalah sebuah masalah serius yang dapat berdampak besar pada kesehatan mental dan fisik korban. Nah, jadi itu dia pengertian dari perundungan ya keluarga SIP. Nah, perundungan ini juga memiliki beberapa bentuk. Salah satunya ialah perundungan fisik, yang dapat berupa pemukulan, tendangan, atau bentuk kekerasan lainnya yang menyakitkan tubuh korban. Nah, ada juga nih perundungan verbal. Perundungan menggunakan kata-kata seperti penghinaan, cacian, atau ejekan. Nah, perundungan verbal ini juga memiliki dampak yang tak kalah besar. Bentuk perundungan lainnya adalah perundungan emosional, yang seringkali lebih sulit dikenali tetapi dapat menimbulkan luka yang sangat dalam. Contoh dari perundungan emosional ini ialah pengucilan, penyebaran rumor buruk, atau manipulasi psikologis yang merusak kepercayaan diri seseorang. Dampak dari perundungan sangat besar
dan tidak jarang bersifat jangka panjang. Bagi korban, perundungan bisa menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan penurunan rasa percaya diri. Tidak jarang, korban perundungan merasa terisolasi, merasa rendah diri, dan bahkan berujung pada pikiran atau tindakan untuk melukai diri sendiri. Perundungan yang terjadi di dunia maya juga semakin berbahaya karena korban merasa tidak bisa menghindari atau mengontrol situasi yang menimpanya. Internet memberikan kebebasan anonim bagi pelaku yang seringkali membuat mereka merasa bebas melakukan perundungan tanpa takut dikenali. Waduh, ternyata bahaya juga ya dampak-dampak dari perundungan ini, teman-teman. Nah, sebenarnya kenapa sih perundungan itu bisa terjadi? Nah, salah satu penyebabnya ialah adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Sehingga para pelaku merasa, wah, gue lebih kuat loh dari korban ini, sehingga makanya terjadi perundungan. Nah, sebenarnya pelaku perundungan seringkali merasa superior atau berkuasa atas korban dan menggunakan posisi tersebut untuk mendominasi atau menekan korban. Hal ini bisa terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari sekolah, di mana anak-anak yang lebih kuat atau populer sering menjadi pelaku, hingga dunia kerja, di mana perundungan bisa terjadi antar rekan kerja atau bahkan atasan kepada bawahannya. Nah, perundungan di dunia maya pun sering terjadi akibat kurangnya tanggung jawab sosial di platform digital, di mana orang merasa bisa melakukan perundungan tanpa konsekuensi langsung. Nah, keluarga sip di rumah, satu hal yang membuat kita malu sebagai warga Indonesia adalah pada tahun 2020 Microsoft mengeluarkan bahwa Indonesia merupakan pengguna internet tertoksik atau paling sering merundung pengguna internet lainnya. Nah, dari itu kita harus memberapkan beberapa poin pencegahan perundungan. Pencegahan perundungan adalah hal yang sangat penting, dan hal ini dimulai dari kesadaran bersama mengenai bahaya perundungan itu sendiri. Salah satu langkah awal yang bisa diambil adalah dengan mendidik anak-anak, remaja, dan bahkan orang dewasa tentang pentingnya empati, saling menghargai, dan bertoleransi terhadap perbedaan. Pendidikan ini dapat dilakukan di sekolah, di rumah, dan melalui media sosial dengan mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihormati dan tidak ada yang pantas diperlakukan dengan buruk. Selain itu, penting juga untuk membentuk lingkungan yang mendukung, di mana korban merasa aman untuk melapor dan mendapat dukungan. Nah, keterlibatan berbagai pihak sangat penting nih dalam menangani masalah perundungan. Keluarga yang memiliki peran utama dalam mendidik anak untuk memahami nilai-nilai kebaikan dan menghargai orang lain. Di sisi lain, sekolah dan tempat kerja harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai perundungan dan cara untuk menangani insiden tersebut dengan serius. Di dunia maya, platform media sosial harus bertanggung jawab dengan membangun sistem yang memudahkan pelaporan dan menghukum pelaku perundungan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan ruang yang aman dan bebas dari perundungan. Nah, kembali ke tema kita, yaitu cegah perundungan untuk masa depan. Nah, sebenarnya seberapa penting sih perundungan ini untuk masa depan kita? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Indonesia merupakan negara pengguna internet tertoksik di dunia. Nah, tentu saja ini memiliki dampak buruk bagi negara kita. Bayangkan jika kita ingin bekerja di luar negeri, tapi kita malah terhambat karena orang sudah ilfil duluan gitu loh. Kayak, oh, orang Indonesia pasti toksik-toksik gitu loh. Dari internet aja dia udah kayak gitu. Nah, selain itu, jika kita merundung, tidak tutup kemungkinan korban yang kita rundung itu bisa jadi lebih sukses dari kita di masa depan. Bayangkan jika kita merundung seseorang, tapi malah kita cari kerja ke dia gitu loh. Kan malu gak sih? Nah, jadi itu dia sedikit materi pada sesi kedua ini, keluarga sip. Selanjutnya akan kami selanjutkan pada sesi ketiga tentang penutupan. Nah, cukup sampai di sini sesi kedua kami. Tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama kami, sahabat siar di acara Oasis. Pada sesi ketiga ini nih, Fik, kita akan menyimpulkan apa-apa saja yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Nah, karena kita mendapatkan dua kesimpulan, Ana dulu nih, Fik, yang pertama akan membacakannya. Oke, siap. Nah,
Penting untuk menciptakan kesadaran bahwa perundungan tidak hanya merugikan korban, Taufik, tetapi juga pelakunya juga dirugikan. Oh gitu. Banyak pelaku perundungan sebenarnya adalah individu yang juga mengalami tekanan emosional, ketidakamanan, atau masalah dalam hidup mereka sendiri. Jadi Kasihan banyak, juga ya. iya, jadi banyak pelaku yang emang banyak beban dari rumahnya, jadi dia meluapkan bullying kepada temannya yang ada di sekolah. Lebih ke jadi pelampiasan Iya, gitu ya. pelampiasannya nih, Fik. Iya. Oleh karena itu, Fik, selain memberikan dukungan kepada korban, kita juga perlu membantu pelaku perundungan untuk memahami dampak perilaku mereka dan mengarahkan mereka untuk memperoleh bantuan agar tidak mengulangi perbuatannya. Tahu nggak sih, Fik? Apaan tuh? Di Arisalah, kalau ada siswa ataupun siswi yang ketahuan melakukan perundungan, bisa di-DO langsung nih, Fik. Wih, ternyata emang tegas gitu ya Arisalah tentang Iya. perundungan ini. Nah, keluarga sip di rumah. Nah, jadi salah satu cara untuk menghindari perundungan ialah memasukkan anaknya di Arisalah nih. Nah, tapi karena pendaftaran PPDB tahun ini udah selesai ya, Ded. Iya. Mungkin bisa didaftarkan anaknya di tahun depan. Stay tune ya. Nah, dengan kesadaran yang lebih tinggi dan upaya bersama, tentunya kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan menghargai satu sama lain. Tahu nggak sih, Dit? Apa tuh, Fik? Sebenarnya, setiap individu itu berhak untuk merasa aman dan dihargai, tanpa takut harus menjadi korban perundungan. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama loh, untuk memastikan bahwa perundungan itu tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, tentu kita harus saling menguatkan satu sama lain, memberi dukungan kepada pelakunya, kita kasih paham lah gitu ya, Iya, kan. kita kasih paham ya. Nah, menurut antum nih, Dit, pelaku perundungan tuh sebenarnya mereka tuh salah nggak sih? Nah, sebenarnya ada salah yang nggak salahnya juga sih. Iya. Salahnya mereka tuh pasti melakukan perbuatan yang negatif ya, soalnya Iya, bisa betul. membuat mental korbannya down kan. Tapi yang tidak salahnya mungkin di rumah kita tidak tahu, mungkin dia di rumah dia broken home ya, jadi mungkin dia ada ketakutan mental, jadi dia melampiaskannya ke temannya dengan cara memukulkan mungkin, menendangnya atau mencaci maki korbannya loh, Fik. Nah, iya betul sekali ya, kita kan jurusan IPS nih. Iya. Ya, di sosiologi kan kita juga belajar salah satu penyebab gejala sosial. Nah, perundungan ini kan termasuk gejala sosial kan. Iya. Itu adalah kurangnya fungsi agen sosialisasi primer tuh, Dit. Iya, betul. Ya, agen sosialisasi primer itu merupakan keluarga terdekat seperti ayah, ibu, dan juga saudara-saudaranya. Berarti agen sosialisasi primer sangat penting ya, Fik, dalam kehidupan kita. Pastinya seperti orang tua, dong. saudara kandung juga ya. Selain itu, sebenarnya yang juga mempengaruhi itu teman-temannya, Dit. Jadi kita harus pandai-pandai dalam memilih lingkungan pertemanan yang baik, tidak toksik, dan juga bisa mengembangkan diri kita ke versi yang lebih baik. Nah, betul juga tuh, Fik. Berarti kalau misalnya kita yang awalnya tidak menjadi pembuli dan masuk ke lingkungan pertemanan yang orangnya isinya pembuli, berarti kita pasti ikut juga ya, Fik, jadi pembuli besoknya. Iya, betul banget. Seperti kata istilah itu kan, kalau kita berteman sama penjual parfum, sedikit banyak kita pasti dapat wanginya juga. Makanya kita harus pandai-pandai dalam memilih lingkungan pertemanan kita. Iya, itu sih untuk keluarga sip, pandai-pandai dalam memilih lingkungannya, pergaulannya, agar kita tidak masuk ke pergaulan yang toksik ataupun pergaulan yang negatif. Nah, kalau emang mau pasti yang aman, tentunya masuk Arisalah dong ya. Nah, untuk keluarga sip jangan lupa tetap stay tune informasi tentang PPDB Arisalah di www.arisalahsch.co.id. Nah, di Arisalah ini kan, Dit, itu kan sangat tegas ya tentang pelaku perundungan. Iya, pasti banget tuh. Nah, selain itu kita juga dapat nih seperti sosialisasi dari BK. Iya. Nah, seperti yang antum bilang tadi, misalnya kan keluarganya tuh nggak support ya, atau broken home lah bisa dibilang. Nah, tapi dari Salah kita bisa kayak dapat keluarga kedua gitu loh, yang lebih baik, yang lebih sayang sama kita, yang lebih peduli. Nah, itu tentunya akan mengembangkan karakter positif di setiap santri Arisalah. Nah, menurut antum nih, Dit, untuk korban bullying itu gimana sih cara kita untuk mensupport dia? Nah nih, Fik, kalau untuk korban bullying dari yang sudah Ana lewati dari beberapa saat ini, Ya. dia sepertinya
cukup dia dijauhkan aja dari orang yang membuli dia. Kalau misalnya dia masih berada di posisi pergaulan yang masih ada orang bulinya, mungkin dia malah makin down lagi mentalnya gitu. Iya, betul. Jadi mungkin kalau misalnya ada beberapa sekolah yang mungkin cuma kasih SP1 atau SP2 untuk pembulinya, itu kalau saran dari saya sih bagus kalau nggak pembulinya yang keluar, mendingan kita aja yang keluar dari sekolah tersebut, atau enggak mental kita sebagai yang dibully itu bakalan down. Ya, mungkin juga bisa dibantu kayak dukungan dari wali kelas, dari guru BK itu kan untuk para korban bullying ini. Nah, salah satu program juga dari Risalah itu anak kan dari SMP sini nih ya. Itu ada agen anti perundungan tuh, Dit. Nah, itu jadi setiap kelas akan dipilih tuh kayak beberapa perwakilannya untuk jadi agen anti perundungan. Nah, tugas mereka ini ya mencegah terjadinya perundungan tersebut. Nah, kalau sekolah antum gimana? Antum kan dari Sungai Penuh tadi ya? Ya, SMP antum gimana dulu? Kalau di SMP Ana sih nggak ada ya acara seperti itu. Palingan sama sih seperti yang di Risalah. Kalau misalnya udah terbukti beliau itu melakukan perundungan dan membuat mental yang dirundungnya itu down, mereka langsung di DO. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat kasihan juga ya kayak korban-korban bullying itu, mereka nggak salah apa-apa tiba-tiba dipukul gitu kan. Mentang-mentang fisiknya kurang gitu kan, langsung dihina, dicaci. Nah, itu juga kita sesuai kan dengan 10 karakter warga perguruan Islam Risalah. Yang ke-10 yaitu rahmatan lil alamin. Nah, ini sesuai namanya, rahmatan lil alamin, dengan harapan semua siswa Risalah itu bisa menjadi berkah bagi seluruhnya, tidak hanya teman-temannya, kepada gurunya, kepada alam. Nah, kan terbukti Risalah ini kan bersih gitu ya, nggak ada yang buang sampah. Itu karena karakter ke-10 tadi, rahmatan lil alamin. Nah, mungkin bagi keluarga SIP sekalian yang memiliki anak, bisa menerapkan prinsip rahmatan lil alamin ini ya dalam mendidik anaknya, agar anaknya ketika tumbuh kelak bisa menjadi pribadi yang berguna bagi lingkungannya. Fik, tau nggak sih Fik, salah satu dampak dari mengapa seseorang bisa melakukan pembulian itu ternyata tidak dari pergaulannya aja. Apaan ternyata tuh? Dari media sosial juga bisa, tau Fik. Oh iya, media sosial. Jadi ya. kepada keluarga SIP, pandai-pandailah dalam memakai media sosial, handphone, laptop, dan media sosial lainnya ya. Jadi seperti Instagram, TikTok, kita harus bijak dalam men-search-nya dan tidak sembarangan agar kita tidak masuk ke dalam pergaulan yang negatif. Nah, tapi miris gak sih, Dit, nengok anak zaman sekarang tuh dari kecil udah megang HP gitu loh. Iya sih, Fik, tapi kan kalau dilihat dari perkembangan zaman ya, rata-rata semua orang tuh pasti ada sih satu HP ya. Jadi anak sekarang tuh mungkin udah diajarkan megang HP, mungkin kayak biar anaknya nggak ribut gitu kan, dikasih HP gitu, Fik. Ya, tapi kan kayak bermain bersama, bermain bola misalnya, itu kan juga penting loh untuk membangun jiwa sosialnya. Nah, mungkin dari beberapa lingkungan ada juga tuh, Fik, yang anak-anaknya tuh main di kalangan tetangganya. Jadi sesama anak tetangganya kadang bermain bola. Dan kalau misalnya dia tinggal di lingkungan yang isinya tuh kayak yang rich gitu loh, Fik. Jadi kan pasti anaknya dikasih HP tuh, jadi malah sibuk main HP sendiri gitu loh, Fik. Makanya sebagai orang tua, keluarga SIP harus bisa mengontrol anaknya ketika menggunakan gadget HP ya. Iya, bijak ya, Fik, dalam melakukan media sosial. Soalnya kan kalau anak kecil nih kan masih mudah terpengaruh gitu. Dan Ana juga pernah dengar nih, kalau anak kecil itu bagaikan kertas kosong yang kita berikan itu yang bakalan tertulis langsung. Iya, betul banget. Langsung tercetak gitu ya di otak mereka. Nah, keluarga SIP, gak kerasa nih udah sampai di penghujung acara. Nah, semoga apa yang kami sampaikan bisa diambil hikmahnya, terutama bagi kita generasi muda. Sebelum kita mengakhiri acara Oasis kali ini, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana Ahmad Radit Yose dan Ana Zlatan Ibrahimovic pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Oasis selanjutnya. Tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda.